mahasiswa semuanya yang menyukai penerjemahan, kali ini bersama saya di segmen Tanya-Tanya Prof. Agung. Ya, kali ini saya sudah ada dua mahasiswa bersama saya, ada Nanda dan Eka. Ya, kira-kira ada apa nih yang ingin ditanyakan? Jadi Prof, kita kan lagi belajar tentang teks penerjemahan kedokteran. Jadi kita mau tanya-tanya sedikit tentang teks tersebut. Jadi bisa tolong dijelaskan, Prof? Ya, kita juga bertanya ya. Iya, kebetulan sama pertanyaan sama Nanda. Baik, oke. Saya jelaskan ya. Jadi penerjemahan istilah kedokteran itu biasanya ada dua kutub. Tahu dua kutub ya? Artinya ada yang bagian A dan bagian B. Nah, bagian A ini istilahnya kalau kita membaca teks itu akan ada istilah yang diserap di dalam bahasa Indonesia. Jadi ada perubahan pelafalan dan ejaan. Oh ya, pelafalan dan ejaan. Kemudian yang kedua itu diciptakan istilah baru. Itu namanya adaptasi. Yang tadi namanya naturalisasi. Nah, ini ada sedikit cuplikan teks ya dalam bahasa Inggris yang kemudian kita bisa analisis. Kalau naturalisasi, contohnya misalnya istilah fracture. Pernah dengar istilah fracture? Yang di bahasa Indonesia kan itu tahu? Fraktur. Fraktur ada semacam kalau tulang itu ada retak gitu ya. Dan kemudian ada herniation menjadi herniasi. Jadi itu diserap saja dengan perubahan ejaan dan pelafalan. Kemudian kalau diciptakan istilah baru itu misalnya low vision intervention. Intervensi di sini itu tidak semata-mata menjadi intervensi atau intervention ya, tapi menjadi penata laksanaan. Jadi di istilah kedokteran itu teks itu biasanya disebut penata laksanaan. Kemudian low vision itu kan penglihatan kurang atau rendah ya, kalau literal translationnya. Tapi di sini menjadi kurang penglihatannya, udah kabur gitu, disebut dengan penglihatan kurang. Nah, ada bermacam-macam prosedur penerjemahan. Prosedur itu artinya teknik menerjemahkan. Yang tadi namanya adalah peminjaman. Kemudian ada juga kalau berupa frasa, tahu ya, itu akan menjadi satu demi satu unsurnya diterjemahkan. Ya, misalnya color blindness menjadi buta warna. Dan penciptaan istilah baru itu namanya adaptasi. Kemudian ada penambahan. Biasanya ada penambahan unsur, satu kata menjadi dua kata, ya ditambah. Kemudian ada padanan baku, contohnya kalau blindness jadi kebutaan, itu kan memang padanannya, itu padanan baku. Kemudian kalau reduksi ada bagian yang hilang, itu dicari tahu kenapa dihilangkan. Dan kemudian ada juga transposisi, itu melibatkan perubahan kelas kata atau struktur dari komponennya. Kalau biasanya bahasa Inggris dan bahasa Indonesia kan berbeda ya istilah dalam strukturnya secara frasa. Ya. Nah, kemudian ketika disimpulkan, jadi keunikan dari penerjemahan teks kedokteran atau teks medis yang Eka dan Nanda harus tahu itu adalah penciptaan istilah barunya tadi adaptasi dan juga kemungkinan akan ada peminjaman dari bahasa Inggris secara murni dinaturalisasi. Ada juga kemungkinan penerjemahan peminjaman dari bahasa Latin. Ya, kemudian ada juga peminjaman dari bahasa Yunani karena ini kan berkaitan dengan asal dari ilmu kedokteran. Banyak sekali istilah Latin yang digunakan secara general umum. Nah, jadi dengan hal tersebut mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kalau menerjemahkan teks. Bagaimana sudah bisa dimengerti? Bisa mengerti Prof. Jadi untuk mengerti soal ini kita pun harus tentang paham akan bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia ya Prof ya? Iya, jadi harus mengetahui juga sifat dan karakteristik dari teks tersebut. Juga bisa dipahami istilah-istilah ini harus dicari tahu dulu apakah sudah digunakan secara umum atau bisa diciptakan istilahnya. Berarti kita harus kerja lebih keras lagi nih Nanda. Apa sih yang Prof rasanya? Baik, terima kasih. Prof. Sampai jumpa ya, sukses